Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggriani, mahasiswa PPG Kemenak Bat 1, LPTK IAIN Kediri, dengan nomor induk mahasiswa 242091350. Hari ini saya akan membuat video UKIN sesuai modul pembelajaran kelas 10 di MA Al-Muslimun NW Tegal, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dengan judul materi pemilihan Utsman bin Affan. Kepada Bapak dan Ibu dosen, silahkan memberikan kritik dan saran. Terima kasih. Berikut video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kalian sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Semuanya kelihatannya ini masuk semua, nggak ada yang sakit. Ada yang sakit? Ada. Berapa orang? 1. Baik, kita doakan yang sakit semoga cepat diberikan kesembuhan. Amin. Supaya bisa berkumpul dengan kita di sini bersama-sama menuntut ilmu. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, meminta kepada Allah kemudahan dalam pemahaman menuntut ilmu, diberikan kemudahan dalam pembelajaran. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas, silahkan Zuriatina. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita ke materi, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ahila, Anida, Anissa, Lianti. Ya, semoga diberikan kesehatan ya buat Lianti. Mahyuni. Baik, semuanya sudah Ibu absen, satu orang temannya yang nggak masuk, semoga diberikan kesehatan. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba silahkan berdiri dulu semuanya. Tolong periksa kolong mejanya, apakah ada sampah? Ada? Sekarang di lantainya, coba periksa apakah ada sampah atau sapu. Tidak ada, berarti sudah bersih. Sekarang coba periksa kembali jilbabnya, apakah sudah rapi pakaiannya, kaosnya. Baik, sekarang kembali duduk seperti semula. Baik, materi kita hari ini berkaitan dengan pemilihan Utsman bin Affan. Sebelumnya, apakah kalian pernah terlibat dalam pemilihan ketua kelas? Baik. Atau organisasi sekolah lainnya? Seperti apa misalnya? OSIM. Baik. Nah, bagaimana perasaan kalian waktu itu? Senang. Bangga. Kemudian apa lagi? Apa? Antusias. Baik. Sama halnya dengan proses pemilihan Utsman bin Affan, ya. Jadi materi kita hari ini berkaitan dengan proses pemilihan Utsman bin Affan, ya.
yang dimana tujuan dari materi kita ini ya untuk mengetahui bagaimana proses pemilihan Utsman bin Affan sebagai upaya untuk mengetahui sikap demokratis dalam bermusyawarah. Dan kegiatan kita hari ini akan kita lakukan diskusi tentang bagaimana pemilihan Utsman dan bagaimana perbedaan pendapat dalam musyawarah dapat terselesaikan. Belajar tentang Utsman bin Affan adalah suatu hal yang sangat penting karena Utsman bin Affan adalah seorang sosok contoh pemimpin yang adil dan jujur. Sejarah tentang pemilihan Utsman mengingatkan kita untuk bagaimana figur seorang pemimpin yang adil, dermawan, dan jujur. Ini materi kita tentang Utsman bin Affan. Sebelum kita diskusi, Ibu akan memberikan penjelasan sedikit tentang Khalifah Utsman bin Affan. Sebelumnya, silahkan kalian bentuk 3 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 7 orang dan 6 orang. Silahkan mulai bentuk kelompok. Sudah? Boleh sambil diperhatikan di depan materi tentang Utsman bin Affan. Ibu jelaskan dulu materi kita untuk hari ini. Utsman bin Affan. Biografi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir di kota Mekah sekitar 576 Masehi dari keluarga Bani Umayyah, salah satu suku terkemuka di Quraisy. Ya, beliau dikenal dengan berpenampilan menarik, berkulit putih, berjenggot lebat, dan beliau adalah saudagar yang kaya raya sebelum Islam dan setelah masuk Islam. Pemilihan Utsman bin Affan adalah contoh penting dari kepemimpinan dalam musyawarah. Untuk itu, Umar menunjuk sebuah tim syura yang terdiri dari 6 sahabat terkemuka untuk memilih salah satu musyawarah, ya, membuat musyawarah dalam memutuskan suatu keputusan, di mana di sini Abdurrahman bin Auf ditunjuk sebagai moderator untuk berunding. Dari proses pemilihan Utsman, pemimpin di masa awal Islam, Utsman dikenal sebagai khalifah yang sangat bijak. Di proses pemilihan Utsman, setelah wafatnya Umar dibentuk sebuah tim syura, ya, yang terdiri dari 6 seorang sahabat, yang dimana musyawarah dilakukan secara intensif. Kemudian Utsmanlah yang terpilih menjadi sosok khalifah yang ketiga. Tahapan pemilihan Utsman sampai proses dibaiat. Prosesnya ditetapkan Utsman sebagai khalifah, dibentuk tim, ya. Kemudian pada akhirnya Utsman terpilih dan diangkatlah melalui proses musyawarah atau baiat sumpah setia. Nilai-nilai musyawarah yang bisa kita ambil dari pemimpinan Utsman yaitu prinsip keterbukaan, menghormati perbedaan pendapat, kemudian mufakat, karena dalam musyawarah sangatlah penting melakukan suatu keputusan dalam mufakat. Konsep syura atau musyawarah dalam Islam. Syura atau musyawarah itu artinya konsultasi atau nasihat. Dalam konteks Islam, syura itu memiliki prinsip penting dalam pengambilan keputusan yang melibatkan konsultasi
yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman terkait masalah yang dihadapi. Dasar hukum syura atau musyawarah ada dalam surat Al-Imran ayat 159. Relevansi masa kini. Contoh penerapan musyawarah di era modern, yaitu demokrasi, organisasi, dan pengambilan keputusan secara kolektif. Kemudian, pentingnya kepemimpinan yang adil, transparan, tidak ada yang disembunyikan, ya, menghubungkan peristiwa sejarah dengan konteks kekinian. Teladan dalam kedermawanan dan kesabaran Utsman. 1. Beliau adalah orang yang lembut dan suka membantu sesama. Kepemimpinan sebagai khalifah. Beliau menjadi khalifah ketiga setelah wafatnya Umar bin Khattab. Menghadapi berbagai fitnah dan pemberontakan, serta memperluas wilayah kekuasaan Islam. Kesimpulan dari materi kita yaitu Utsman bin Affan adalah untuk menjadi pemimpin yang baik dan menghargai musyawarah, terhormat, bahkan ia memiliki kedekatan khusus dengan Rasulullah SAW. Beliau diberikan gelar Dzun-Nurain karena beliau menikahi dua putri Rasulullah. Sifat-sifat positif beliau, ya, menjadikan sebagai pemimpin yang ideal dalam memimpin umat. Baik, anak-anak, mungkin hanya ini penjelasan materi dari kepemimpinan Utsman. Sekarang kita akan mendiskusikan tentang yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kalian bersama timnya nanti berdiskusi kelompok dengan temannya. Setiap kelompok nanti akan maju mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Dan kelompok yang lain nanti akan menanggapi dan memberikan masukan dari kelompok yang sedang berdiskusi. Ini Ibu akan membagikan bar kerja yang akan kalian isi nanti di mejanya dengan diskusi sesuai dengan kelompoknya. Silahkan dibaca dulu, dipahami materinya, kemudian setelah itu diskusikan bersama temannya. Hasil diskusi nanti kalian maju dan presentasikan. Silahkan dimulai. Kalau ada materi yang kurang jelas, boleh tanyakan sama Ibu. Atau soalnya yang kurang dipahami, silahkan tanya sama Ibu ya. Siap, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Kelompok siapa yang sudah selesai? Ini, Bu. Oke, kelompok Sani atau kelompok 1. Baik semuanya, kalau sudah memang selesai menjawab, sekarang kita sama-sama mendengarkan hasil presentasi diskusi dari kelompok 1. Silahkan Sani, maju 2 orang saja ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silahkan. Silahkan maju ke depan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kelompok 1 nanti mereka akan menjelaskan ya hasil analisis masalah yang sudah ditemukan di masing-masing kerja kalian. Nanti kelompok lain
2 dan 3, silahkan memberikan tanggapan dari kelompok 1. Ya, baik, silahkan dilanjutkan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama, sebutkan beberapa faktor yang mungkin menyebabkan munculnya perbedaan pendapat dalam pemilihan Utsman bin Affan. Menurut diskusi yang kami dapat, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan munculnya perbedaan pendapat saat memilih Utsman bin Affan menjadi khalifah. Yang pertama, karena kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pengalaman dan jasa dalam Islam. Sahabat-sahabat yang memiliki pengalaman berjihad, berdakwah, atau memberikan kontribusi besar lainnya bagi perkembangan Islam mungkin dianggap lebih layak. Pertanyaan nomor 2, musyawarah menjadi penting dalam proses pemilihan khalifah. Musyawarah sangat penting dalam proses pemilihan khalifah karena beberapa alasan. 1. Dalam ajaran Islam, musyawarah atau syura adalah prinsip penting dalam mengambil keputusan bersama. 2. Menghindari keputusan sepihak. Musyawarah melibatkan banyak pihak dan pendapat yang berbeda. Nomor 3. Mencari solusi terbaik. Dengan mendengarkan berbagai pandangan, diharapkan akan muncul solusi atau pilihan terbaik yang mempertimbangkan berbagai aspek dan kepentingan. Adakah pertanyaan dari teman-teman? Lalu nanya, mengapa musyawarah menjadi penting dalam proses pemilihan khalifah? Baik, silahkan kelompok 1 ada tanggapan dari temannya. Mengapa musyawarah menjadi Penting dalam proses pemilihan khalifah? Baik, silahkan dijawab kelompok 1. Musyawarah penting karena dapat menyatukan berbagai pendapat, mencegah perpecahan, dan memastikan keputusan diambil secara adil dan berdasarkan kesepakatan bersama. Baik, sudah paham kelompok 2? Mungkin ada lagi dari kelompok yang lain yang memberikan tanggapan untuk kelompok 1? Cukup? Baik. Kelompok 1 berkaitan dengan musyawarah, ya. Jadi musyawarah itu penting dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari perbedaan pendapat. Jadi setiap kita melakukan musyawarah dan hasilnya sesuai dengan hasil mufakat. Jadi kesimpulannya musyawarah itu sangat penting dilakukan, ya, dan harus perlu kita lakukan. Nah, silahkan ditutup. Sekian presentasi kami dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan semangat untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1. Bagus ya hasil presentasinya dan tanggapan dari temannya juga. Terima kasih. Baik, untuk kelompok selanjutnya yaitu kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silahkan maju untuk kelompok 2. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Abdurrahman bin Auf memainkan peran yang sangat penting sebagai seorang mediator dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dalam pemilihan Utsman bin Affan. Perannya antara lain: 1. Ditunjuk sebagai mediator yang dipercaya. Baik, mungkin ada yang memberi tanggapan dari temannya. Oke, silahkan kelompok 3 memberikan tanggapan atau masukan untuk kelompok 2. Silahkan. Bagaimana peran Abdurrahman bin Auf dalam menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut? Bagaimana peran Abdurrahman bin Auf menyelesaikan perbedaan?
Silahkan dijawab. Abdurrahman bin Auf berperan sebagai penengah. Ia mengumpulkan pendapat dari masyarakat, mendengarkan semua pihak, lalu memilih Utsman bin Affan berdasarkan suara terbanyak dan pertimbangan yang adil. Puas? Baik. Mungkin dari kelompok lain juga ada yang memberikan? Sudah cukup? Baik, silahkan ditutup. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu buat temennya. Terima kasih untuk kelompok 2. Baik, presentasi dari kelompok 2 tadi yaitu tentang bagaimana menghargai ya atau cara kita menyelesaikan perbedaan pendapat ya. Jadi perbedaan pendapat itu hal yang biasa dalam proses musyawarah. Jadi perbedaan pendapat bisa saja terjadi di kapanpun, dimanapun, baik itu hal yang kecil maupun hal yang besar terlebih-lebih. Perbedaan pendapat bisa terselesaikan dengan musyawarah ya. Kalau tidak diselesaikan nanti akan kacau, nggak ada titik temu terang antara permasalahan. Makanya perlu dilakukan musyawarah tentang bagaimana menghargai pendapat. Saling menghargai pendapat nanti memberikan dampak yang positif juga ya. Dengan menghargai pendapat dapat menyelesaikan suatu masalah. Baik anak-anak, kesimpulan dari materi kita hari ini tentang pembelajaran Utsman dan Affan adalah bagaimana musyawarah bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi? Baik, semuanya sangat bersemangat. Kita tunjuk Maudi yang akan memberikan kesimpulan bersama-sama tentang materi pemilihan Utsman bin Affan. Silakan Maudi. Kesimpulan yang bisa kami ambil dari materi pembelajaran hari ini adalah pemilihan Utsman bin Affan menjadi Khalifah kedua dilakukan melalui syura atau musyawarah yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab sebelum wafat. Baik. 6 sahabat terkemuka dipilih untuk bermusyawarah, dan setelah beberapa pertimbangan, Utsman terpilih karena dianggap memenuhi kriteria kepemimpinan dan didukung oleh mayoritas anggota syura. Proses ini menandai transisi kepemimpinan setelah Umar dengan mekanisme konsultasi. Baik, terima kasih. Tepuk semangat dulu buat Maudi telah memberikan kesimpulan untuk materi kita hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu akan memberikan kalian tugas asesmen formatif. Tugasnya ini berbentuk Google Forms, di mana nanti Ibu tadi sudah menge-share ke grup kalian di kelas, buka grup kelas SKI. Di sana ada Google Form yang kalian silahkan isi, nanti di sana akan Ibu periksa di rumah. Silahkan kalian isi sesuai dengan pertanyaannya dengan cara passwordnya 123, kemudian klik nama kalian dan enter. Kelihatan nanti di sana soalnya. Silahkan kalian jawab, diskusikan, boleh dengan teman-temannya. Jawabannya nanti akan Ibu periksa di rumah. Sudah anak-anak? Silakan rapikan meja dan kursinya seperti semula. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan kita pemahaman yang lebih bagus dalam proses belajar tadi sampai kita benar-benar paham untuk memahami materi. Silakan ketua kelas memimpin doa penutup dengan sama-sama membaca doa
Kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik ya, terima kasih untuk pertemuan kita pada pagi ini. Semoga mendapatkan keberkahan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.